Hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, studi, dan perlindungan dari perjalanan. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for business, study, and work blessing. Peter Lee Tossing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my four boy. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga dari Ibu Lucia Aleng untuk kesehatan, kesembuhan dari Sylvia Esther dari sakit demam berdarah, dan anaknya dan cucu dari Ibu Lucia Aleng, Grace Sadana, diberikan kesembuhan dan kesehatan. Dan juga untuk keluarga Franciscus di Batu Mas, mohon kesehatan, kesembuhan dari Rosalina Imbuk, dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Franciscus, dan juga mohon Franciscus Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, Brigita, dan John Kennedy. Dan juga mohon perlindungan perjalanan dari Mama Ana Muras, Maria Kurniawati, Yosef Apai, dan Brigita, perjalanan dari Padumas menuju ke Muyumbung. Engkau lindungi, Engkau berkati perjalanan mereka. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stefan Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi, Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Mohon kesehatan dan kesejahteraan kesembuhan untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusiatani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yani di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Lubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika beserta anak dan keluarganya, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Boni Pak Risto dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan Sister Gregoria Darani dan kesejahteraan Servasius John May di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok Afia Yupita, Jeffrey Liung, Jeffrey Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas, Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching, Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jiucu. Dari Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Al-Sudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya. Dari Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dari Bapak Hendra Satyo
di Sydney, Australia dari sakit kanker paru. Mohon dipulihkan kesehatannya. Dan juga untuk Bapak Martinus Marono, mohon kesehatan dan kelancaran penjualan tanahnya. Dan juga untuk Yuliana Ayang, diberikan kesehatan. Dan juga Dr. Hangwo dan keluarga di Pontianak. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke, kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu sore ini. Mataku terarah kepada Tuhan, sebab Ia melepaskan kakiku dari jaring. Arahkanlah wajah-Mu kepadaku dan kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku sebatang kara dan malang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Musa, penghubung antara Allah dengan umatnya, merupakan pralambang Kristus. Maka di dalam masa Prapaskah ini ia diberi tempat. Bacaan-bacaan hari ini membicarakan dia. Wartaan hidup Musa itu sudah tua sekali, tetapi masih tetap berlaku. Kita pun hendaknya berkembang dalam iman seperti dia. Kita pun harus menanggalkan kepentingan diri, belajar memahami orang lain. Musa menunjukkan jalan menuju Kristus, Nabi utusan Allah dan utusan serta pengantara kita di hadapan Bapa. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Musa telah dipanggil Tuhan dan diberi tugas membebaskan umatnya dari perbudakan. Tetapi engkau telah diutus Bapa datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan setan. Tuhan, kasihanilah kami. Musa telah memperkenalkan Allah leluhurnya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, kepada umat terpilih. Tetapi engkau telah memperkenalkan Allah sebagai Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kristus, kasihanilah kami. Musa telah membaptis para pengikutnya dalam awan dan laut, serta memberikan mana selama pengembaraan mereka di padang pasir. Tetapi engkau telah membaptis kami dengan air dan Roh Kudus, serta menganugerahi kami santapan rohani sehari-hari. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, Engkau menghendaki hadir di tempat orang-orang berhimpun mencari Engkau. Kami mohon nyatakanlah diri-Mu kepada kami dan perkenankanlah Yesus Putra-Mu menjadi manusia baru bagi kami, yang mengantar kami ke tanah-Mu, tempat sabda-Mu menciptakan keadilan dan kejujuran, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak api. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?"
Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namamu, itulah namaku, untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh batinku, pujilah Tuhan, hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhanlah yang menegakkan hukum dan keadilan bagi semua orang yang tertindas. Ia memperkenalkan rencananya kepada Musa dan memaklumkan karyanya yang agung kepada umat Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia. Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, demikian kasih setia Tuhan terhadap orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa, dan mereka telah dibaptis dalam awan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat dan kamu semua akan binasa atas cara demikian, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah daripada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Yesus mengajak rakyat bertobat kepada Tuhan sebab hari pengadilan sudah mendekat. Diingatkan olehnya 2 peristiwa yang masih hangat dan ditunjukkan bahwa setiap orang diundang untuk bertobat bila ingin bebas dari pengadilan, dengan maksud yang sama, dengan menekankan ancaman kepada rakyat yang tidak setia. Diceritakan perumpamaan pohon yang tidak berbuah. Ia mengajak agar semua menghasilkan buah pertobatan. Tetapi dari Bapa diperolehnya batas waktu untuk bertobat, sehingga setiap pendosa akhirnya dapat memperoleh keselamatan yang ditawarkan kepadanya di dalam gereja. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit antara orang mati,
yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu siap sedia mendampingi kita dalam perjalanan. Bagi paroki kita, ya Bapa, sadarkanlah umat di paroki kami bahwa termasuk umat Allah yang berjalan menuju keselamatan kekal. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin Kau bekali rasa tanggung jawab yang mendalam dan berani bercermin pada kasih setiamu terhadap umat. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, ya Bapa, berkatilah para penderita, agar dengan rela dapat menyerahkan penderitaan mereka kepadamu sebagai pepulih atas dosa sendiri maupun dosa sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga dalam masa Prapaskah ini pertobatan kami semakin berkembang. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup, pekerjaan, usaha, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami mohon berkatilah dan lindungilah perjalanan Mama Ana Muras, Maria Kurniawati, Yosef Apai Brigita dalam perjalanan dari Batu Mas menuju Menyumbung. Engkau sertai, Engkau selamatkan perjalanan mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Fransiskus yang sedang mengalami musibah, kebakaran, juga Rosanala Imbuk. Engkau sembuhkan dia dari segala sakit dan penyakitnya. Dan juga kami berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Engkau berikan kedamaian dan ketenangan jiwa mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, kasih setiamu tetap meskipun kami berkali-kali menyeleweng. Masa 40 hari ini bagi kami adalah suatu kesempatan yang baik sekali untuk memperbaiki hidup dengan mengikuti jejak Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita persembahkan seluruh wujud misa kita. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan roti anggur ini, teguhkanlah kami dalam perjanjian-Mu dengan kami, dan dampingilah kami dalam perjalanan hidup dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab ketika minta air minum kepada wanita Samaria, ia malah menciptakan karunia iman dalam hatinya, sehingga ia berkenan merasa haus akan iman. Imannya yang dinyalakannya dengan api cinta kasih ilahi, maka kami bersyukur kepadamu bersama para malaikat, dan mereka mewartakan kekuasaanmu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu,
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Ya Bunda Maria, Bunda penolong kami, lindungilah seluruh orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Burung pipit mendapat tempat, burung merpati bersarang di rumahmu, meletakkan anak-anaknya di dekat altarmu. Ya Tuhan semesta alam, Raja dan Allahku, berbahagialah orang yang tinggal di rumahmu, yang selalu memujimu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau berkenan tinggal di antara manusia, mendampingi kami dalam perjalanan. Dengarkanlah doa kami dan pulihkanlah kami dengan daya kekuatan-Mu, agar dapat mengikuti jejak Putra-Mu, mematuhi sabda-Mu, serta berlaku adil terhadap sesama, sebagaimana Engkau memperlakukan kami. Antarlah kami memasuki tanah terjanji-Mu, dengan bimbingan tangan Putra-Mu Musa baru. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini,
hidup mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, perjalanan mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesembuhan dan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.